Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang malam ini kita fokus ke pembahasan cara pakai multitester analog analog di ohmmeter. di ohmmeter Iya. bersama Ketua Umum OPB Jen Leming dan Parai Okta Depok. Iya. Nah, silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kita akan melakukan pengukuran, kita kalibrasi. Contohnya seperti tadi, prob hitam dan prob merah disatukan. Jarum harus menunjukkan ke 0. Gambarnya. Ya, gambar ohmmeter. Lebih besar lagi bisa apa? Suka matematika nggak? Oh boleh Pak. Ini berbau matematis ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di lapangan kita akan mengukur nilai resistansi, nilai ohmmeter. Yang saya khawatirkan bila kita pengukuran di bawah 1, takutnya tidak tahu itu nilainya berapa. Layaknya seperti power supply. Nah, yang pertama kan mulai dari 0 ya Pak Ray. Yang saya sampaikan di bulan kemarin, ingat ya, kita hitung dari kanan ke kiri si jarum. Masih ingat gak? Oke Pak Ray. Dimulai dari 0 Pak Ray. Tapi sambil simak ya. Nah, dari 0 ini kan ada garis 1, 2, 3, 4, 1. Jadi ada hitungannya dari 0 ke angka 1. 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Berarti di sini tulis angka 1 Pak Ray. Di sini ini 4 garis masalahnya. Ya, 4 garis ke 0. Nah, ini kan angka 1. Yang sini ya. 4 garis. 1. Ya, jadi sebelum analisa dan melakukan pengukuran, minimal kita harus tahu dulu hitungannya. Yang dikhawatirkan di bawah 1 kita bingung, ini berapa ohm gitu doang. Jadi hitungan 0 sampai ke angka 1, setiap garisnya ini 2. Jadi kalau garisnya di sini 0,2. 1 garis. Iya. Jadi cara bacanya dari 0 ke angka 1, sebelum jadi angka 1 berarti hitungan 0,2. Lanjut ke 2 garis jadi 0,4. Yang ketiga berarti 0,6. Jadi 2 ya kali ya. Yang ketiga 0,6. Ini 4 nih. Nah, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, jadi baru 1. Nah, jadi hitungan sebelum angka 1 itu ada 4 garis. 1 garisnya itu dihitung jadi 2, 0,2. Lanjut ke 0,4, 0,6, 0,8 baru angka 1. Jadi sebelum angka 1 itu setiap 1 garisnya ini ada hitungan 0,2 ya. Ya. Kelihatan nggak? Jadi gini, ini angka 0. Gini. Nah, Di sini 1 ya. iya. Nah, jadi kita kalau mengukur nilai hambatan dalam, mengukur nilai komponennya, khususnya nilai resistor, kita untuk mengetahui berapa nilai
resistansinya, berapa nilai hambatan itu, kita harus fokus ke setiap garisnya. Ya, jadi untuk ke satu itu ada nilainya setiap garisnya. Yang pertama di sini dihitung jadi 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 baru 1 ohm. Jadi bila mana ada kita mengukur nilai resistor di bawah 1, jadi dibacanya 0,2 ohm. 0, ohm. Tapi bila mana kita mengukur resistor jarum menunjukkan angka 0, berarti 0 ohm. Yang 0 ohm itu biasanya dipakai sebagai fuse ya, yang bisa di jumper. Jadi pengertian dari resistor 0R atau 0 ohm itu yang bisa di jumper. Kalau diukur secara seri, probe merah dan probe hitam di satu jalur itu nyambung atau 0 OL atau 0 gitu ya. Berarti itu 0 ohm. Berarti dari 1 ke 2, Pak Ren. Hitungan dari 1 ke 2 itu sama. Misalkan kita ngukur resistor, nilainya 1 lebih di bawah 2. Nah, kita bingung, ini berapa sih? Kalau kita misalkan lihat skematik, ada nilai yang contohnya di bawah 2, kita bingung nyarinya, ya kita ukur. Jadi dari 1 ke 2 tetap hitungan 1,2, 1,4 ya sama 1,6, 1,8 baru 2. Jadi hitungannya 0 dibagi 1, 2 dibagi 1 gitu ya. Iya. Kita nggak bicara tentang matematisnya, tapi perlu dipahami nilainya aja gitu ya. Kalau untuk hitungan matematis nanti pare ya. Nah, dari 0 ke 1, dari 1 ke 2. Ini 2 ke 3. Panjang juga ya. Kalau 2 ke 3 ini ada 1 garis ya Pak, kalau di Hellas ini ya. Iya. 1 garis ya. Yang mana tuh? Itu 2, 1 garis ke 3. Oh 2. Yang mau kedua ketiganya. Iya. Ini artinya tengah-tengah. Iya, tengah-tengah hitungan 5. 5. Nah, kalau yang Hellas ya, berarti 2 ke 3 kalau 1 garis. 2 ke 3. Ini analog juga beda-beda ya dari jarum-jarumnya. Ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah ada 1 garis. Berarti hitungannya 2,5 baru 3. Nah, 3 ke 4 sama. Nah, ini ada 1 garis. Jadi kalau misalkan ini 2,5 kita ngukur nilai hambatan atau nilai komponennya, nilai ohmnya berapa. Kalau di garis ini kita hitungnya 2,5. 2,5 berarti sebelum 3. 3 ke 5 3 ke 4 ya. Sama 1 garis berarti 3,5. Sama terus Ya, ya. jadi 4. Nah, kesananya ada yang beda Pak. Beda terus. Panjang amat ya video. Oke ya. Ini dia dulu deh. Iya. Berarti ini 4,5 ya. Ini ada 6. Ya, itu ke angka ya 45. Nah, dari 5 ke 10. Itu ya, angka 6 jangan dulu Pak. Ini 10. Dari 5 ke 10 beda hitungan sama yang sebelumnya. Kalau di sini 0,2, di sini 2,5. Nah, di sini lompat.
Dari 5 ke 10 ini ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 garis Pak Ray. Jadi kalau sudah besar nilai resistansinya, hitungannya udah mulai beda. Iya, tapi rata-rata pakai digital semua sih ya. Tapi penting sih untuk kedepannya ya yang pakai analog. Di Bekasi Sel ada kali. Untuk ukur shot halus di digital nggak sanggup sebenarnya, harus pakai dasar analog. Apalagi Hellas tegangan probe merahnya 1,5 rasanya. Kalau yang lain 3 volt rata-rata. Dari probe yang mengeluarkan tegangan kan di sini hitam. Makanya pengukuran probe merah yang dititik ukur. Kalau di analog. Di analog. Kalau pengukuran pasif ya. Kecuali pengukuran aktif, pengukuran tegangan tetap probe merah yang diukur. Bedanya Hellas kalau diukur 1,5 dari yang mengeluarkan tegangan di probe ini hitam. Tapi yang abal-abal, bukan abal-abal sih, yang biasa. Ada yang 3 volt, ada 29 volt gitu. Jadi berbahaya lagi berapa nih? Oke, 5 kita hitung dari 10 ya. Mudah-mudahan saya matematikanya dulu jebot sebenarnya. Dari Pak Edot yang hitung, guru saya di MTS. Dari 5 ke 10 itu ada angka 9 garis. Berarti 5,5 6. Berarti enggak, itu 6 jadinya. Jadi 6. Jadi biasanya kan di apometer jarumnya ada yang pendek. Di saat menunjukkan satu angka biasanya jarumnya panjang. Kependek lagi